Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita, keluarga kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini dengan menggunakan liturgi Hari Pertanian GKE. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 dan 2. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi.
puji namanya. Buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Sidang jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini, kita terima putum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kembali kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 sampai 3. Ya kali semesta. Semesta umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Raja dunia. Kami sujud sembah kepadamu. Firman-Mu dan terang, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Datangnya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu di sukacita-Mu dengan serta. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus,
Kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu kami memohon pengampunan dari-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." Jemaat duduk kembali. Marilah kita berdoa, yaitu untuk pembacaan Alkitab. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu di tempat maha tinggi, maha suci, dan maha mulia. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, karena kami di hadapan Engkau adalah orang berdosa. Tapi kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami pada selamat-Mu, karena kasih karunia-Mu yang telah melimpahi akal budi pekerti kepada kami manusia, yang telah memimpin memelihara kami untuk hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari sabda dan firman Engkau, biarlah Roh Kudus Engkau curahkan kepada kami sekalian, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami bacakan nanti, dan juga yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan urapilah bibir mulut hamba-Mu itu, agar mereka dapat menyampaikan firman Engkau itu benar, dapat menjadi pelita dan jalan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengar pembacaan firman Tuhan, yaitu terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 4a. Demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kembali jemaat menyanyi kidung jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai irus hujan
Sekarang pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Pipi Wawansari. Salam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dan bertepatan dengan ibadah Minggu, yaitu perayaan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan bagi kita yaitu melalui Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Matius 13 ayat 1 sampai 9 kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur hormat sembah dan terima kasih hanya kepada Engkau ya Allah. Di tempat yang maha kudus kami datang dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali melalui ibadah ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan telah diperhadapkan bagi kami untuk kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan demikian, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Pertanian GKE. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diperhadapkan bagi kita, yaitu melalui Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur mengarahkan kita tentang bagaimana respon ataupun penerimaan seseorang terhadap firman Tuhan yang ia dengarkan. Yaitu melalui gambaran tentang di mana benih itu jatuh. Benih itu ditaburkan. Benih itu adalah firman Allah. Dan di mana tempat
benih itu jatuh, itulah gambaran hati atau kehidupan umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang seorang penabur di mana benih ditaburkan yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya. Ada 4 hal yang hendak disampaikan oleh Yesus. Mari kita melihat kepada nas yang telah kita baca tadi. Pada ayat yang keempat, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kedua, ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Pada ayat yang ke-7. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pada ayat yang ke-8. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan melalui perumpamaan Yesus ini menggambarkan, mewakili dari sikap hati manusia atau umat Tuhan ketika ia mendengar firman itu, ketika ia menerima firman itu, ketika ia merespon firman itu. Artinya ia bukan hanya sebagai mendengar, tetapi ia melakukannya. Yang semuanya berawal dari mendengar, karena itu dikatakan dari ayat yang ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya ia menanggapinya dari apa yang telah ia terima dari firman Allah. Ia menanggapinya, menerima firman itu sebagai firman yang hidup dalam kehidupannya, sebagai kebenaran Allah yang memimpin dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu melihat dari firman Tuhan ini, kita diingatkan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur ini. Yang pertama tadi, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya orang yang mendengar firman Allah, ia mendengar tetapi ia tidak mengertinya. Ia hanya sebagai pendengar. Karena ketika iblis atau si jahat itu merampas apa yang telah ditaburkan dari hati orang itu. Hal ini mengingatkan bahwa firman itu hanya didengar, tetapi ia berlalu begitu saja. Firman itu didengar, tetapi itu semua tidak menjadi satu hal pelajaran dan tuntunan hidup baginya. Karena itu berlalu. Nah, oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada kita, waspadalah melalui perumpamaan ini. Waspadalah senantiasa dengan kita harus terus rindu untuk mendengar firman Allah. Kita harus terus merenungkan, belajar akan firman Allah. Dan firman yang kita dengar itu menjadi pedoman hidup kita. Kita berdoa,
memohon hikmat, pengertian dan pimpinan Tuhan di dalam Roh Kudus, sehingga firman itu menjadi kekuatan hidup kita. Yang kedua adalah sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Perumpamaan Yesus mengingatkan bahwa orang yang mendengarkan firman Allah itu, ia menerimanya dengan gembira, dengan menggebu-gebu, dengan senang, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ada penganiayaan, penindasan, penderitaan karena firman itu, maka ia menjadi lemah, maka ia menjadi tidak berdaya, bahkan hilang, meninggalkan Tuhan, tidak mengingat akan Tuhan. Yang ketiga adalah jatuh di tengah semak duri. Artinya orang yang mendengar firman itu lalu datanglah kekhawatiran dunia ini. Ketika ia mendengar firman itu lalu datanglah kekhawatiran dunia ini, atau juga karena tipu daya kesenangan dunia, atau juga karena harta duniawi yang terus dikejar, atau karena kesibukan bekerja keras sehingga ia lupa kepada Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa, lupa mendengar firman Allah, bersekutu kepada Allah, karena ia terus mengutamakan hal-hal yang dicari untuk kesenangan diri. Ia lupa akan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita diingatkan untuk terus mengingat Tuhan dalam hidup kita. Siapapun dan apapun keberadaan hidup kita, kita harus terus dekat kepada Tuhan. Kita harus tetap meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Menyerahkan diri kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Karena segala kehidupan dan apa yang kita terima berkat-berkat Tuhan, karena itu semuanya bersumber dari Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, berkat dan keselamatan. Yang keempat adalah jatuh di tanah yang baik. Artinya, ialah orang yang mendengarkan firman Allah, ia mengertinya dan menaatinya. Ia mendengarkan, ia menghayatinya dan menjadi pedoman kehidupannya. Karena itu ia berbuah. Melalui firman menjadikan hidupnya diubahkan. Melalui firman ia diperbaharui dalam kehidupan baru di dalam Tuhan. Ia bertobat. Sehingga hidupnya boleh menjadi dan menghasilkan buah-buah roh, berbuah di dalam Kristus. Iman dan percayanya tetap kuat, tetap teguh, walau dalam keadaan apapun musim, kondisi, keadaan, situasi, senang, susah, ia tetap menyediakan dirinya dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup, meresponnya, menerimanya, menjadi kehidupan yang dapat menuntunnya pada jalan kebenaran dan kehendak Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin agar hidup kita berbuah, menghasilkan buah-buah roh,
Tuhan ingin agar firman yang ditaburkan itu menjadi suatu kekuatan dan pedoman hidup kita, menuntun kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin supaya melalui kebenaran firman-Nya dapat ditaburkan dengan kita menyediakan hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan menginginkan kita melalui firman-Nya, melalui perumpamaan penabur ini, untuk menyediakan hidup kita untuk mendengar firman Allah, dan semuanya itu dapat kita berlakukan dengan memohon pertolongan Tuhan dalam Roh Kudus, berdoa agar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan di tengah dunia ini. Dalam kehidupan rohani kita terus meminta penyertaan Tuhan supaya firman-Nya boleh ditaburkan di tanah yang baik dan subur. Saudaraku, biarlah firman Tuhan, firman Allah yang terus kita dengarkan selama kita hidup di dunia ini, itu menjadi sulu dan pelita kita. Biarlah firman itu bukan kita hanya dengarkan, tapi tetap terus belajar untuk melakukannya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pertanian GKE. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan alam yang telah Ia jadikan dan ciptakan kepada manusia untuk diolah, digarap, dikelola, dikerjakan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat yang mengusahakan di bidang pertanian. Entah itu melalui ladang kebun dan segala sesuatunya yang telah diberikan Allah untuk dikelola, digarap. Dan kita juga bersyukur melalui GKE, yaitu melalui pendidikan pertanian GKE, yakni SMK Agrikarya Tumanglahang dan Unkrip, terus kiranya diberkati untuk boleh memberikan kontribusi yang bermanfaat di bidang pertanian, untuk boleh berdaya guna melalui ahli-ahli pertanian, dan juga boleh menjadi berkat untuk kehidupan masyarakat, gereja, bahkan di tengah bangsa dan negara ini. Demikian juga kita bersyukur bagi warga jemaat yang mengelola alam melalui tanah pertanian, baik sebagai petani maupun juga sebagai bagian yang juga menjadi hal yang dikerjakan oleh warga masyarakat kita di pertanian. Biarlah tanah kebun itu terus dikelola dengan baik, dikerjakan dengan baik. Biarlah itu boleh bermanfaat, menjadi berkat baik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi orang lain, yaitu melalui ucapan syukur terus kepada Tuhan. Dan biarlah diberkatilah terus untuk bekerja dan berkarya melalui bidang pertanian ini untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat merayakan hari pertanian GKE. Selamat beribadah minggu. Biarlah kita terus bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan untuk membuahkan buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan dan mempersiapkan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini mengucap syukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Tolonglah kami untuk menghayati firman-Mu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus, agar kami boleh ditolong, dipimpin untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa menaikkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini oleh karena kasih, karunia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama dengan sekalian sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah menjadi puji dan hormat akan nama Tuhan melalui ibadah yang boleh kami lakukan, dan firman-Mu menguatkan dan menuntun memberkati hidup kami semua jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa naikkan syafaat ini, berdoa untuk keadaan yang dialami oleh dunia ini, bangsa dan negara kami, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah tempat pertolongan dan perlindungan bagi kami. Karena itu biarlah kami memohon kuasa dan kasih Tuhan menolong memulihkan keadaan ini ya Bapa, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat dan boleh berhenti ya Tuhan, sehingga keadaan segala sesuatunya ya Tuhan, hanya dengan memohon pertolongan-Mu saja kami boleh dikuatkan, boleh dimampukan. Beri kami semua kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah kami dari bahaya COVID-19 ini. Bagi mereka yang mengalami sakit karena COVID-19 ini, biarlah Tuhan memberikan pertolongan, biarlah mereka boleh disembuhkan. Dan kami berdoa agar segala sesuatunya tetap kami mengingat kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan melalui peristiwa ini kami boleh senantiasa dekat kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, misalnya juga Kabupaten Murung Raya dalam menghadapi keadaan dan situasi ini. Biarlah segala sesuatunya dalam pertolongan dan pemulihan, baik bagi kabupaten kami, Provinsi Kalimantan Tengah maupun juga bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk new normal yang boleh dianjurkan oleh pemerintah. Semuanya itu boleh dapat terjadi ya Tuhan, apabila segala sesuatunya dalam keadaan kembali baik. Biarlah semuanya ini boleh dilakukan nantinya, dan dengan pemulihan dari Tuhan lah semuanya ini boleh dapat diberlakukan, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat dan boleh diputuskan rantainya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan. Kami mohon berkat Tuhan agar segala sesuatunya senantiasa boleh ada dan tersedia untuk ketahanan pangan ini Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Jauhkan dari segala macam hal-hal kekurangan, dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dan segala sesuatunya hanya dalam berkat dan pertolongan Tuhan boleh dicukupkan. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus terus menggelorakan pelayanan GKE dan mempersatukan umat dalam persekutuannya. Biarlah sidang jemaat Tuhan, gereja GKE dalam penyertaan Tuhan diberkati terus menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan seluruh jemaatnya terus dikuatkan, terus diteguhkan dalam iman dan percaya, dalam kebersamaan, dalam kebersatuan, dalam persekutuan
berjemaat, bergereja. Dalam keadaan ini Tuhan, jemaat-Mu di mana saja berada, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus dikuatkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa untuk lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yaitu SMA, SMK Agrikarya Tumbang Lahang dan Ungkrip Palangkaraya. Kami serahkan pendidikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai pendidikan ini agar terus semakin lebih baik, bermanfaat di bidang pertanian. Menjadi berkat ya Tuhan, baik dalam pelayanan pendidikan tersebut maupun juga bagi gereja, bahkan bagi masyarakat. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan, dalam segala hal Allah menyertai. Roh hikmat penyertaan Tuhan menjadikan lembaga pendidikan ini terus diberkati dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk warga jemaat GKE mengabdikan diri di bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka Tuhan, kiranya kehidupan mereka semakin diberkati. Terus tekun mengerjakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka olah, apa yang mereka kelola di bidang pertanian ini. Dan biarlah menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah, hingga nama Tuhan menjadi dipuji dan dipermuliakan sebagai ucapan syukur yang boleh diberikan kepada Tuhan melalui hasil pertanian dari sidang jemaat-Mu, baik ladang, sawah, kebun, dan apapun yang dikelola, dikerjakan di bidang pertanian. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sekalian sidang jemaat-Mu Tuhan, rumah tangga kami masing-masing, mereka yang boleh bertambah usia, diberkati dalam usia kelahiran maupun pernikahan, diberkati juga tolonglah mereka yang mengalami pergumulan dan beban berat dan juga mengalami sakit. Tolonglah mereka juga ya Tuhan, di dalam segala hal yang dihadapi, baik bagi anak-anak kami dalam meraih cita-cita mereka, dalam pendidikan mereka, baik yang boleh dekat dengan orang tua maupun yang jauh dari orang tua. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami, bertumbuh di dalam kekuatan kesehatan, iman dan percaya, bahkan boleh senantiasa di dalam berkat hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depannya hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, pengharapan kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa seluruh doa dan permohonan ini, dan kami satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, kami di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu di tempat Maha Tinggi, Maha Suci, dan Maha Mulia. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan hikmat dan kekudusan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat bekerja keras dan memperoleh berkat Tuhan yang telah disediakan bagi kami masing-masing. Dengan demikian kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan dan dapat dipergunakan oleh Tuhan sesuai seturut dengan kehendak-Mu untuk perkembangan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga dapat tumbuh dan berkembang untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita, sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 335 dan seterusnya sampai selesai persembahan dikumpulkan. Yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi turun menghijau dan mekar. Apapun yang baik semangat bergerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebar, tak selalu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan puji bersalah. Apapun yang baik semangat bergerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.